Saya iri itu bukan pada orang yang punya mobil mewah, bukan. Oke. Iri itu pada orang yang makannya banyak tapi badannya langsing. Pelajaran yang saya suka itu satu matematika, dua fisika, Wis, tiga mantap. kimia. Woi. Kalau gurunya tidak masuk. Puasa sebulan penuh itu akan terasa sebentar, Mak. Sebentar-bentar haus, sebentar-bentar lapar ya, sebentar-bentar perih, sebentar-bentar lihat jam. Ani, suara adzan apakah itu? Maghrib kah? Bukan, Roma. Itu adzan asar. Subhanallah, mirip banget Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami pada program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Program Ramadan yang digagas untuk menyajikan menu-menu yang ringan tapi juga mengasyikkan sambil membaringi ibadah saum Ramadan. Di mana program Sarmada ini digagas oleh Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, tidak terasa kita sudah sampai pada bulan Ramadan juga. Di mana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Ramadan ke Ramadan itu mukaffaratun bainahunna. Sungguh nikmat bagi mereka yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk kembali merasakan nikmatnya ibadah saum Ramadan di bulan Ramadan, sebab di antara Ramadan ke Ramadan memberikan satu anugerah yang luar biasa dalam bentuk dihapuskannya dosa-dosa kita semua. Baik Iwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini tentunya saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, kece badai pada masanya. Narasumber yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi kebaikan kepada kita semua. Beliau mengabadikan jalan perjuangannya di jalan dakwah. Hari ini secara formal, secara struktural, selain memang mengabdikan di jalan dakwah, beliau juga tercatat sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita sambut Dr. Kiai Haji Aang Ridwan MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah hari ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Tetap energi ya. Energik. Walaupun di bulan Ramadan bukan Walaupun jadi bulan halangan ya. Ramadan. Tahun lalu saya sudah kritik, jangan panggil saya Kiai. Oh iya saya lupa. Karena Kiai itu Syaratnya istrinya harus 4. kalau punya istri 4 Itu bisa Kiai lah ya. kalau punya istri 4 khawatir seperti main sirkus dulu gitu bilangnya. Baik Pak Haji Aang. Pak Haji Aang ini kan sekilas dulu ya kita bercerita tentang, ingin mengetahui dulu tentang profil Pak Haji Aang ini. Saya lihat Pak Haji Aang ini seorang dai yang multi talent. Kalau orang bilang seperti itu. Oke. Nulis iya. Serba bisa. Serba bisa lah. Satu bisa di baledog, Bisa di mana? Bisa di segala rupa lah pokoknya namanya. Nulis iya. Ceramah iya.
dakwah bilisan iya, dakwah bil kolam iya. Kemudian juga hari ini Pak Kiai itu atau Pak Haji Aang itu hari ini juga sebagai konten kreator. Banyak program-program yang digagas bersama alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, termasuk juga komunitas free filmnya kan, ada Kulkas, dulu ada Dai Komedia dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya kenapa sih Pak Haji Aang ini mau mengabdikan diri di jalan dakwah ini sih? Inspirasinya seperti apa Pak Haji? Satu, karena kewajiban. Oke. Ya, itu bahwa setiap kita itu yang namanya muslim sudah melekat pada dirinya tugas untuk berdakwah. Oke. Maka dakwah dalam berbagai macam platformnya itu harus kita sentuh tanpa kecuali. Yang kedua memang tuntutan profesional. Oke. Bahwa kita ini adalah insan akademis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Ironis kalau Fakultas Dakwah hanya melahirkan sejumlah teoritisi di bidang dakwah tanpa terjun ngasih uswah dan kedua pada ranah praktis. Jadi secara teologis kita ini melekat kewajiban untuk berdakwah secara proporsional, profesional, ada kewajiban akademik kita untuk terjun di dunia dakwah itu. Jadi dakwah itu nafas hidup yang harus selalu dilakukan sepanjang hayat di kandung badan ya begitu ya Pak Haji. Betul. Sampai kiamat min dua lah harus tetap. Karena kiamat min dua. min satunya prepare mah. Tapi kita prepare Pak ya. Baik. Kemudian saya lihat juga Pak Haji Aang ini kan produktif menulis. Ini yang membuat iri saya ini terus terang aja sebagai murid. Jangan iri. Sebagai kolega juga. Saya iri itu bukan pada orang yang punya mobil mewah, rumah megah, bukan. Iri itu pada orang yang makannya banyak tapi badannya langsing. Itu iri. Nah, Saya betul. demikian. Ya, Pasti iri Bindano kesekian, juga betul. iri. Lihat yang demikian. Saya lihat kan Pak Haji ini sangat produktif menulis. Ada beberapa buku yang ditulis oleh Pak Haji Aang yang pernah saya baca juga. Ada dulu Dai Komedia ya, Daiklopedia, Kemudian ada filsafat komunikasi juga. Kemudian ada juga bagaimana dakwah di media populer kan gitu ya, berbicara tentang itu sampai dengan yang terbaru saya lihat ini nih, filsafat dan etika dakwah. Ini nih. Jadi ini buku terbarunya Pak Haji Aang Ridwan. Pak Haji, bisa diceritakan dulu nggak nih? Buku ini bercerita tentang apa atau mengulas tentang apa nih? Buku itu singkat ya, mengulas tentang bagaimana metodologi berpikir filsafat bisa kita gunakan untuk dakwah. Sebab pada ranah praksis banyak sekali dakwah yang dilakukan malpraktek. Malprakteknya. Jadi bukan di dunia medis aja ya yang malpraktek itu ya. Atas hal itu maka saya kira perlu kita merumuskan bagaimana sesungguhnya dakwah itu berpijak pada pemikiran filsafat ya, karena saya kira filsafat itu sudah punya jasa besar bahwa ia sendiri juga sebagai mother of science. Maka tidak ada salahnya kalau metodologi berpikir dalam filsafat kita gunakan dalam konteks dakwah. Gitu. Jadi lahirlah buku itu. Filsafat dan etika dakwah. Jadi memang ini satu panduan ya, semacam panduan juga bagi para praktisi dakwah, akademisi dakwah, bahwa agar dakwah tidak tersesat, tidak malpraktek gitu ya. Salah satunya bisa Anda membaca atau mengulas buku yang ditulis oleh Pak Dr. Haji Aang Ridwan ini. Baik, Iwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada tema yang ringan-ringan tapi sangat gemuk. Wah, gemuk ya. Sangat gemuk dengan hikmah gitu. Kurus-kurus tapi berdaging. Kurus-kurus tapi berdaging. Bahwa sajian ringan hikmah Ramadan atau Sarmada ini biasa menyajikan tema-tema yang aktual, tema-tema yang ringan-ringan saja tapi justru memberikan impact yang luar biasa. Pak Haji, kira-kira di hari ini kita akan membahas tentang apa nih Pak Haji? Kita ingin membahas tentang Ramadan sebagai Ajmalul Madrasah. Ramadan itu sebagai sekolah terbaik. Ajmalul ya, Ajmalul. Ramadan sebagai sekolah yang paling indah ya bagi kita semua. Baik, Pak Haji, kira-kira ini kan rutinitas ya. Betul. Kalau dalam konteks budaya kita nyebutnya ini rutinitas aja kan. Ada tradisi bulan Ramadan setiap tahun, orang juga sudah terbiasa. Kadang-kadang juga ada budaya-budaya yang kita lakukan menjelang Ramadan gitu kan ya.
kemudian di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan itu seperti apa? Sebetulnya Pak Haji, dalam konteks Islam seharusnya kita seperti apa menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu? Oke, pertama sambutlah Ramadan itu dengan semangat. Kenapa? Sebab dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26 kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu hendaknya kita berlomba-lomba. Jadi sambutlah Ramadan dengan semangat untuk berlomba. Pertanyaannya berlomba dalam hal apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Jadi Ramadan itu adalah arena untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sambutlah Ramadan dengan semangat. Tentu saja nanti semangatnya apa? Semangat untuk berlomba. Berlombanya dalam hal apa? Berlomba dalam hal kebaikan. Kan gini, wih, laptop kamu nih hebat banget, di mana menang hadiah? Hadiah di mana? Lomba lari gitu. Lomba lari jeung saha? Jeung polisi, jeung bogana gitu ya. Nah, berlombanya jangan seperti itu, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, selain sambut Ramadan dengan semangat, sambutlah Ramadan itu dengan gembira. Saya kira ada sebuah qaul ulama yang sangat populer, bahwa siapa saja yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Kenapa harus bergembira? Sebab Ramadan menjanjikan ragam kegembiraan. Dalam Ramadan itu di dalamnya terbanyak sekali fakta-fakta yang bisa memantik hati kita untuk gembira. Nah, karena itu sambut Ramadan dengan kegembiraan ya. Bila Ramadan ujungnya nanti ingin menghasilkan kita menjadi manusia yang terbaik, disebut saja husnul khotimah ya di akhir nanti. Maka kita harus ada husnul mubtadi'ah. Ada sebuah permulaan yang baik. Jadi saya kira bila pertanyaan tadi bagaimana seharusnya kita menyambut Ramadan, pertama sambut Ramadan dengan semangat. Semangat untuk berlomba. Ingat, berlombanya berlomba dalam kebaikan. Jangan berlomba yang jelek. Kan ada orang yang lomba lari dari kenyataan. Jangan. Lomba makan hati. Jangan. Lomba tarik hati mantan. Jangan. Lomba memasukkan mantan ke dalam botol. Jangan. Itu lomba lempar kenangan juga jangan. Atau lomba mancing di air keruh. Jangan lah ya. Lombanya yang baik. Dan yang kedua, sambut Ramadan itu dengan bahagia. Sambut Ramadan itu dengan gembira. Supaya apa? Supaya Ramadan memberi kebahagiaan dan kegembiraan pada kita. Gitu. Luar biasa. Jadi Ikhwan Mandala, kita harus semangat dan gembira. Dan nyatanya memang semangat dan kegembiraan itu bukan hanya untuk milik umat Islam saja ya, Pak Haji ya. Yang yang memang diwajibkan untuk di bulan Ramadan ini, tapi juga milik semua orang begitu ya. Jadi kegembiraan Ramadan itu bisa ngasih trickle down effect, efek rembesan pada semua. Ya. Itu berkah Ramadan seperti itu. Jadi menyambut Ramadan dengan semangat kebaikan dan kegembiraan. Sebab gembiraan itu ya satu virus yang harus disebarkan juga gitu kan ya. Ngomong-ngomong nih Pak Haji, sesungguhnya hakikat Ramadan ini menurut Pak Haji itu apa gitu? Tadi saya simpulkan di opening bahwa hakikat Ramadan itu sebagai ajmalul madrasah, sebagai madrasah terindah, sebagai sekolah yang terindah. Disimpulkan demikian kenapa? Sebab di Ramadan banyak sekali fakta-fakta keindahan. Fakta seperti keindahan, ya. Indahnya ya sekolah ya, makanya saya ambil Ramadan sebagai madrasah terindah, Ramadan sebagai sekolah terindah, karena bicara sekolah biasanya akan indah ya. Betul. Orang tua kita juga suka ada bilang kisah kasih kan gitu ya di sekolah ya. Kata orang tua, sekolah yang rajin biar nanti kamu jadi orang berguna bukan jadi orang ketiga. Nah, ini kan nasihat orang tua. Saya ingat kalau Ramadan itu, kalau lagi sekolah bukan Ramadan itu, pelajaran yang saya suka itu 1 matematika, 2 fisika, 3 kimia. Kalau gurunya tidak masuk. Jadi itu yang favorit saya. Maka mata pelajaran favorit adalah mata pelajaran kosong ya. Jadi kembali, Ramadan itu sebagai sekolah terindah. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab ada fakta keindahan dalam Ramadan. Satu, fakta keindahan pertama, mursidnya, guru utamanya langsung Allah. Yang kedua,
fakta keindahan kedua, muridnya itu eksklusif. Di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ramadan itu eksklusif hanya orang-orang yang beriman muridnya itu. Kemudian fakta keindahan ketiga ada di waktu belajar. Waktu belajar itu hanya sebulan dalam setahun. Jadi saya kira kalau 11 bulan kita tanpa belajar, yang 1 bulan ini kita pakai belajar. Ini menjadi fakta yang mengindahkan dari Ramadan. Berikutnya, pelajaran utamanya, siang hari kita siam. Puasa, malam hari kita qiyam. Itu 2 pelajaran utama dari Ramadan sebagai sekolah terindah. Kemudian pelajaran tambahan berikutnya, tilawatil Quran. Kemudian i'tikaf, kemudian zakat fitrah, bisa infak dan sedekah. Kemudian target utama dari Ramadan sebagai madrasah terindah ini kan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Satu lagi, ada fakta yang semakin memperindah Ramadan itu, bahwa ada fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saya tarik simpulan, hakikat Ramadan itu adalah sekolah terindah. Kenapa ditarik simpulan seperti ini? Karena banyak fakta-fakta keindahan yang bisa kita temui pada bulan suci Ramadan. Gitu. Lengkap ya. Lengkap. Jadi karenanya analoginya madrasah terindah. Sekolah terindah. Karena di dalamnya lengkap ya. Layaknya sekolah itu kan menciptakan ekosistem. Ekosistem kebaikan. Ekosistem itu kan tidak bisa muncul kalau tidak ada habit pembiasaan. Maka di bulan Ramadan ini satu momentum yang sangat eksklusif, tapi juga Allah tidak diskriminatif gitu ya Pak Haji ya. Betul. Artinya kan Allah itu sebetulnya menyeru, memberitahukan kepada seluruh umat Islam, tapi pada akhirnya ada pengkhususan tadi ya. Pengkhususan bagi mereka yang beriman. Nah pertanyaannya Pak Haji, kenapa eksklusivitas itu ada di bulan Ramadan? Artinya kenapa yang diundang oleh Allah itu secara eksklusif itu untuk masuk ke sekolahnya itu hanya orang-orang yang beriman saja? Ini pertanyaannya bukan sarmada lagi, ini berat. Ini berat. Tapi dijawabnya dengan ringan. Oke, begini. Kenapa yang diundang melaksanakan Ramadan itu eksklusif hanya orang beriman? Ya. Pertama, karena orang-orang beriman, orang yang akan merasakan nikmat dan ibadahnya Ramadan. Nikmat, indahnya ibadah di bulan Ramadan. Atau merasakan indahnya atau nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Orang yang beriman akan sulit merasakan demikian. Ya, satu. Nah, kedua, ada metafor begini, Mang. Metafor misalnya tentang sakit fisik. Saya berharap Mang Ridwan hari ini sehat. Ya. Istri saya suka bilang sama saya, ayah kamu jangan sakit. Kata saya, kenapa jangan sakit? Sebab kalau kamu sakit, siapa nanti yang nyakiti aku? Misal, Pak Ridwan misalnya sakit fisik. Sebut saja hipertensi, kolesterol misalnya, kemudian diabetes misalnya. Asam urat seperti saya ya, sekarang sedang asam urat. Gak masalah, asam urat. Yang penting jangan asam budi ya. Punya sakit fisik itu. Masuklah kita itu ke pesta pernikahan sebut saja. Ada ragam atau aneka rupa menu makanan yang enak. Ada sate kambing, ada steak, ada gulai, ada kambing guling. Kira-kira mereka yang hipertensi akan tertarik tidak? Sate kambing bro, tensi naik. Tuh steak enak, kolesterol mang naik. Menu makanan yang begitu enak itu tidak ia sentuh. Hanya apa yang ia sentuh? Cau muli, Bang. Gedang, samangka gitu ya. Kenapa tidak ngambil sate kambing, gulai kambing, steak, kambing guling, kenapa? Sebab dia hipertensi dan kolesterol. Nah, jadi bagi orang yang tidak beriman, orang yang ruhaninya sakit, sajian ruhani yang begitu indah di bulan suci Ramadan tidak akan tertarik. Maka kenapa yang diundang hanya orang-orang beriman? Persis seperti gini, di sepertiga malam, tiap malam Allah itu turun ke langit bumi. Di sepertiga malam. Yaqul, kata Rasulullah, Allah berkata, siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang istighfar akan aku ampuni, kata Allah. Kan hidangannya begitu indah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak kuat bangun di sepertiga malam? Ada yang sakit dengan ruhani kita.
Maka kalau ruhani kita sakit, bukan orang beriman, itu tidak indah sajian Ramadan yang akan Allah berikan di bulan suci Ramadan. Oke. Dua, yang ketiga, dengan iman, puasa sebulan penuh itu akan terasa sebentar, Mak. Sebentar-bentar haus, sebentar-bentar lapar, ya, sebentar-bentar perih, sebentar-bentar lihat jam. Mangker puasa, jam tangan ini berdetak nanti menilila. Salila aja paginya. Jadi akan terasa sebentar, Oke. ya, gitu. Oke. Jadi seperti itu. Keempat, dengan iman, Ramadan yang kita lalui akan penuh dengan kenikmatan. Bahwa sesuatu yang dijalani dengan dinikmati itu akan berbuah kenangan. Oke. Bukan Jadi, kenangan masa lalu. Kenangan. Jadi Ramadan itu akan punya kenangan. Emang punya kenangan Ramadan enggak? Ya, tuh Pak Haji. Saya mau gini, kenangan Ramadan itu mang kumur ke Ramadan ke kecil dulu. Ya. Kumur 5 kali, tapi keluar China 3 kali. Hei, saya mah kenangan teh itu tina cai Pak Haji. Itu tidak cai batal. Batal cenah eta. Terus kenangan indah Ramadan itu bari ngabuburit, meuli keong teh kumang apa teh Ya, di ya, lauk tenang. ya. Kumang pas dia Oke. hah di kitu teh mang, lain keluar sukuna don pae bau godin. Jadi Pak Haji mah kajamanan kan yang kumangnya. Oh iya jangan main gitu. Jadi dengan keimanan ibadah Ramadan itu akan dilalui dengan penuh kenikmatan. Sesuatu yang dijalani penuh kenikmatan itu biasanya buahnya adalah kenangan. Yang kelima, kenapa yang diundang di bulan suci Ramadan orang yang beriman? Sebab dengan iman kita itu akan rindu melakukan kebaikan-kebaikan. Sok di bulan suci Ramadan, rindu nggak kita mendengar adzan maghrib? Rindu atuh Pak Haji. Rindu, ditunggu nggak adzan maghrib? Ditungguan. Ditunggu. Nah dengan iman itu mang seperti itu ya. Mang siapa artis yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan? Zaskia Meka. Bukan. Naon atuh? Afgan maghrib. Maksakeun. Kita nunggu iman ya. Sampai kan ada meme. Ani, suara adzan apakah itu? Maghrib kah? Bukan Roma. Itu adzan asar. Subhanallah, mirip banget Ani. Ya ada sarua Pak Haji. Pandur asar jeung maghrib sarua. Sarua mirip. Oke, jadi di sana letaknya kenapa yang diundang itu hanya orang-orang yang beriman. Sebab dipandang hanya orang beriman yang akan bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Sajian-sajian yang tadi ya. Sajian yang disajikan itu akan indah. Betul, tapi di sinilah ya tadi kalau dianalogikan seperti makanan, keindahannya itu eksklusif, dikhususkan bagi orang beriman tapi tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Gitu ya Pak Haji ya. Betul. Tidak Ya. diskriminatif. Di mana ya tadi kegembiraan-kegembiraan, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ya tentunya memberikan satu kenikmatan yang tidak terhingga. Apalagi tadi juga nya ayo urang kan biasana Pak Haji ningan hari sepertiga malam teh lain rek salat. Kalau kayak rek nyeleding cenah akan aku tackle di sepertiga malam kan aya ningan bodak enak mah kitu Pak Haji. Lain mah. Naon tah? Ngompol. Geus kitu sare deui nya. Geus ngompol cebok heula Cebok sanggup heula, sare. salah. Kotor. Baik, Pak Haji, baik Iwan Mandala, ini semakin menarik nih pembahasan kita. Kita lanjut lagi. Tadi kan Pak Haji menyampaikan bahwa hakikat dari Ramadan sebagai ajmalu madrosah itu adalah karena ada ibadah saum atau puasa. Pak Haji, sebetulnya nilai apa yang bisa kita gali dari ibadah saum Ramadan ini? Saya tidak akan menggali nilai yang berat ya. Yang ringan-ringan aja sama sesuai ada ini, Pak Haji. Kita agak meret-meret agak berat-berat nanti kita Iya, bicara. bahaya. Oke. Puasa itu kan Oke. al-imsak. Oke, imsak. Al-imsak itu adalah menahan diri, Yes. mengendalikan diri. Jadi puasa melatih siapapun yang melakukan untuk memiliki mekanisme kendali diri hingga hidupnya selamat. Oke. Sebab ternyata semua sumber kecelakaan itu judulnya karena lepas kendali. Oke. Maka kalau lagi puasa, sesuatu yang halal bisa menjadi haram, Haram. kalau bukan Ya, pada betul. waktunya. Betul. Odading mengoleh, halal haram. Halal. Halal. Jam 5 sore? Lamun keur puasa Ya. jadi haram. Haram. Kemudian Kartika Sari, iklan ini dibantu ya. Kartika Sari Halal Wati, haram, ya. atau napi Kartika artis teh apa nih? Kartika Sari. Kartika Roti. Sari siap. Ya. Halal. Halal. Jam 5 sore. Jadi haram. Kapan halalnya? Pada saat maghrib. Maghrib. Istri halal haram. Halal atuh Pak Haji. Lagi Ladang. puasa jam 5 sore. Ya atuh itu kudu aya kudu ditahan atuh. Halalnya kapan? Halalnya setelah
maghrib. Kagok geus tarawih mah. Geus tarawih, jangan. Jadi sesuatu yang halal Oke. bisa menjadi haram kalau belum pada waktunya al-imsak. Kita harus nahan. Nah, pahami gini, semua bentuk penyimpangan dan penyelewengan judulnya karena lepas kendali. Yes. Contoh banyak fakta mengerikan. Kemarin kita dengar seorang ibu ngegorok 3 orang anak. Ya, betul itu. Itu karena lepas kendali. Terlepas teorinya apakah itu Ya. baby blues syndrome atau apapun karena lepas kendali. Kemudian berikutnya dulu kita dengar geger banget ustadz yang memperkosa santrinya. Ya. Judulnya kan apa? Lepas kendali. Ya. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, seluruh pokoknya hal yang lepas kendali Ya. itu judulnya apa? Seluruh penyimpangan judulnya karena lepas kendali. Kan banyak juga ya rakyat disuruh 3M kemarin. 3M itu. Ya, yang pakai masker Oh, itunya. iya. Sementara pejabatnya 17M ya, akhirnya jadi bansos disikat gitu. Nu ngampar-ngampar, nu nabuh-nabuh, nu lapar-lapar, nu seueuh-seueuh. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur makmur. Kenapa? Cirata saguling jatiluhur. Geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Nah, bandrek bajigur budak pene gede bujur teu nyambung gitu. Oke, beginilah ngacapruk. Semua bentuk kejahatan, kriminalitas, premanisme, prostitusi, terong makan terong, Oke. perjudian, baik di dunia nyata yang sekarang expanded ke dunia maya, itu judulnya kena lepas kendali. Sok di Indonesia tuh kan meni araran ti mimiti aya garong apa begal perhiasan, Betul. begal handphone. Setelah itu ada begal berlipstik, layangan putus. Oke. Setelah itu rame lagi kemarin begal payudara. Aduh. Ada begal pantat. Aduh. Ini apa enaknya gitu ya. Nah, tapi itu semua judulnya karena lepas kendali. Ya. Nah, saum al-imsak itu melatih kita ini untuk memiliki mekanisme kendali diri. Oke. Jangan lepas kendali. Sebab kalau lepas kendali nanti isrof. Itu bisa berlebihan. Tidak baik juga. Tidak ya? baik juga. Pokoknya semua bentuk penyimpangan itu judulnya karena lepas kendali. Oke. Itu saya kira yang ringan saja dari puasa itu melatih kita supaya memiliki mekanisme kendali diri. Oke. Menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Ya, menahan lapar. Iya, menahan lapar, Menahan dari pandangan. sesuatu pandangannya Pak Hajinya. Iya. Yang sekalipun dasarnya halal. Tapi Sekalipun karena di bulan Ramadan ada batasan, Oke. ada momentum yang perlu Betul. kemudian kita Untuk apa ditahan, namanya? Untuk dikendalikan ditahan ya diri. padanya jadi sesuatu yang memang harus kita hindari. Baik. Pak Haji, tadi kan sempat disinggung juga bahwa di Ramadan itu siangnya kita siam, malamnya kita Tarawih, qiyam. atau taraweh. Ini kan taraweh itu kalau saya sih kayaknya punya kenangan Pak Haji ke taraweh teh. Taraweh di kampung gitu kan ya, ai barudak mah gorowokanana we nu pangieuna teh ningan kan. Ya. Kadang-kadang ada tapi kan itu satu kenangan yang luar biasa. Nah, Pak Haji, sebetulnya kalau kita berbicara tentang sholat taraweh, bagian dari ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, nilai apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan sholat taraweh? Pertama Misalnya begini. dengan kaitan moderasi beragama atau apa gitu. Oke, begini. Pertama kan Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Oke. Dengan kita melaksanakan qiyam di bulan suci Ramadan, Yes. salat tarawih, dasarnya iman dan wahtisaban, iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Didelet mang dosa-dosa kita. Oke. Nah, ketika dosa kita dihapuskan, maka hati kita itu akan bening. Dan saya kira moderasi dalam banyak aspek pun harus bermula dari kebeningan hati. Oke. Moderasi hanya sebatas jargon kalau tidak berangkat dari hati. Oke. Maka taraweh itu mendelet seluruh kotoran rohani kita hingga hati kita bisa menjadi bening. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sholat taraweh itu kan ada spirit kejamaahan. Ya. Ya, Betul. karena jamaah rata-rata, spirit kebersamaan gitu dalam tarawih itu. Nah, asik sebetulnya ya tarawih itu, sebab tadi tarawih itu momentum keluarnya bidadari-bidadari komplek. Wah, betul Pak Haji. Bisa milih ya. Tarawih itu asik. Apa asiknya tarawih? Dulu lagi kecil, ngitung jumlah rakaat. Nah, yang paling pusing kalau tarawih itu, kita tereh beres tinggal sarakaat deui, karek ikut can wudu anjir. Jadi makmum. Oh iya nya gitu nya. Kita jadi makmum tuh
Tarawih saya gede-gede, anjir can wudu. Jadi kudu balikan deui lah ya. Oke, jadi tarawih itu jadi momentum charity lah anak mahasiswa mencari uti-uti. Nah, gini, karena tarawih bicara tentang kebersamaan. Ya. Maka Nabi pernah bersabda gini, innahu man qama mal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatan, kata Nabi. Oke. Jadi siapa saja yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat dia seperti qiyam sepanjang malam. Jadi artinya begini, kalau tarawih harus bersama-sama. Yes. Mulainya bersama, akhirnya bersama. Oke. Ulah tarawih itu apa? Tarasawareh. Tarasawareh itu seperti gini. Jadi kabur ke tarawih teh, Mang. Kan ada gini lah, kan ada sampai ada statement gini, ras manusia terlemah itu adalah mereka yang kabur ke tarawih di saat orang lain kersujud. Itu kan kita lagi remaja gitu, orang kersujud kabur. Nah itu ras manusia terlemah. Nah kata Nabi, harus dong tarawih itu dari awal sampai akhir ikuti imam itu. Harus bersama-sama. Jadi sholat tarawih bukan sekedar siapa yang paling datang paling awal, tetapi tarawih berbicara tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Ya, karena itu katakan pantang ngacir sebelum witir harus sama-sama, gitu ya. Jadi pada kebersamaan ini sesungguhnya dari awal sampai akhir harus bersama-sama. Sesungguhnya itu ada nilai yang sangat dalam. Kan bukankah moderasi itu bicara tentang kebersamaan? Betul, kolektivitas. Kolektivitas, nggak ada moderasi tanpa kebersamaan. Maka sholat tarawih menurut saya mengajarkan kita, satu, mendelet dosa-dosa kita supaya hati kita bening, sebab moderasi yang tulus berangkat dari hati yang bening. Yang kedua, tarawih mengajari kita kebersamaan, sebab tanpa moderasi, tanpa ada kolektivitas atau kebersamaan. Itu aja yang sederhana menurut saya. Betul. Jadi mengajarkan jiwa dan empati kita juga terhadap yang lain. Betul. Karena ada kolektivitas yang Ada tadi kolektivitas. ya. Dan moderasi mensyaratkan hal-hal semacam itu. Harus ada keseimbangan, harus ada keadilan, toleransi terhadap yang lain dan sebagainya. Begitu ya Pak Haji. Biar bersama-sama. Nah, itu. Imamnya juga tempat yang teuing. Maksudnya gitu. Bagi para imam. Atau biar bersama-sama imamnya tong ngebut teuing. Tarawih lin MotoGP. Jadi keseimbangan tetap. Ada keseimbangan tetap itu. gitu ya. Baik Pak Haji. Berikutnya nih, masih ini saya menggali-gali ringan-ringan tapi luar biasa juga ini. Ada nilai-nilai yang sangat berimpact juga terhadap kita semua. Tadi kan juga disinggung bahwa salah satu fasilitas terindah di bulan Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar. Ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih. Tapi kayak bahasa para pejuang Lailatul Qadar, para penunggu Lailatul Qadar dan sebagainya. Lailatul Qadar itu kan di mana posisi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan gitu Pak Haji ya. Nah pertanyaannya, pada saat di bulan Ramadan kita ingin menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Rencanakan lah gitu. Bukan sekedar menyambut, tapi ingin mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa. Begini, kita misalnya singkat saja ya, kita tadabburi Quran surah Al-Qadar misalnya. Itu ada 3 kata kunci ya. Satu, pahami dulu bahwa Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu artinya satu malam penetapan atau malam pengaturan Allah. Al-Qadar itu penetapan dan pengaturan Allah. Jadi Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menetapkan dan mengatur takdir seorang hambanya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Kenapa disebut malam yang mulia? Sebab malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Qadar itu berarti malam yang sempit. Dunia ini menjadi sempit. Kenapa sempit? Sebab turunnya para malaikat ke bumi. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam di mana bumi itu sempit karena para malaikat turun ke muka bumi untuk menebarkan salam. Nah, berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Qadar, ketika kita ingin mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu ada 3 kata kunci. Satu, Al-Lail, yang kedua ada Al-Malaikah, dan yang ketiga ada Al-Quran. Al-Lail itu malam, maka ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita itu harus menjadi orang yang menghidupkan waktu malam.
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Khususnya hidupkan di 10 malam terakhir. Dengan cara apa menghidupkan waktu malam itu? Satu, misalnya jaga sholat sunnah dengan berjamaah. Jaga sholat fardunya juga dengan berjamaah. Kemudian berikutnya jaga 10 malam terakhir itu dengan i'tikaf. Jaga dengan banyak berdoa gitu. Jaga dengan amal-amal yang lain. Waktu malamnya dihidupkan. Ya, tidak ada Lailatul Qadar bagi mereka yang tidak menghidupkan malam. Itu simpulan para ulama. Yang kedua, al-malaikah kata kuncinya. Bahwa di 10 malam terakhir kita tuh harus memiliki kepribadian malaikat. Sami'na wa ata'na bila kaifa atas perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu memiliki misi salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka di 10 malam terakhir kita harus menjadi agen yang menebarkan kedamaian seperti malaikat ya. Itu. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah Al-Qur'an. Maka siapa saja ingin mendapatkan Al-Qur'an di 10 malam terakhir, titik interaksi dia dengan Al-Qur'an itu harus berada pada kutub tertinggi. Jadi bagaimana kita itu menjadi begitu dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau ketiganya kita lakukan, 10 malam terakhir, malamnya dihidupkan. Kemudian kita memiliki kepribadian malaikat, terutama dalam hal menebar salam bagi sesama. Setelah itu interaksi kita dengan Al-Quran berada pada kutub yang tertinggi. Saat itu, insya Allah, Lailatul Qadar akan menjemput kita. Jadi, fasilitas keindahan ini ada pada 3 kunci kalau kita ingin mencapainya. Betul. Ya? Al-Lail, Al-Malaikah, dan Al-Quran. Gitu. Jadi kalau misalkan sholat, saum itu satu ruang di mana kita melakukan komunikasi intim, transenden dengan Allah, maka lebih lagi di bulan Ramadan karena ada fasilitas ataupun momentum Lailatul Qadar. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama nih Pak Haji. Karena kan di Sarmada kali ini mengambil tema tentang salah satunya moderasi beragama. Sebetulnya pada kutub mana Lailatul Qadar ini kalau kita sebutkan sebagai salah satu sumber inspirasi untuk menghidupkannya nilai-nilai moderasi beragama. Tadi kalau saya satu kata kunci saja misalnya. Lailatul Qadar itu mengajarkan kita memiliki kepribadian malaikat. Kan di antara kepribadian malaikat itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kita harus menjadi penebar salam. Jadi Lailatul Qadar sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk berburu Lailatul Qadar dengan satu kepribadian malaikat. Yakni malaikat itu menebar salam. Maka setiap kita harus menjadi penebar salam. Moderasi sangat berat kaitannya dengan menebar salam, menebar kedamaian, saya kira ya. Baik menebar kedamaian salam melalui ucapan atau gaya komunikasi maupun melalui perbuatan. Bukankah setelah diriset secara seksama bahwa potensi konflik yang muncul di wilayah manapun di dunia ini, judulnya karena gaya komunikasi yang agitatif. Judulnya karena gaya komunikasi Muhammad Abdul Ghani bukan agitatif. Gaya komunikasi yang rasis, gaya komunikasi yang konfliktual. Maka setiap kita harus menebar salam. Ya, dari hal yang mudah aja menebar salam, misalnya di rumah tangga kita menebar salam sesama, misalnya suami manggil istri dengan panggilan yang indah, istri manggil suami dengan panggilan yang indah. Seperti ibu-ibu sekarang kan kalau minta duit sama suaminya nggak mau ngomong, ya minta duit ya, tapi berbalas pantun. Burung pipit buah kedondong, minta duitnya dong, kan gitu. Dijawab sama suaminya, burung pipit di pohon kedondong, burungku dijepit dulu dong, kan gitu ya. Ini kan itu indah. Inspirasi kita. Cocok. Misalnya gini, istri manggil suami dengan panggilan kehormatan, suami pun demikian. Cinta, kamu itu seperti sajadah. Kenapa? Aku ingin selalu ibadah di atasmu tiap malam, misalnya kan itu juga bagus ya. Atau misalnya begini, tapi jangan mau Mang kalau dipanggil istri sekedar dipanggil sayang. Kenapa Pak Haji? Sebab makanan yang jatuh belum 5 menit juga dipanggil sayang. Karena ada kasus gininya, aki-aki manggil istrinya, sayang buatin kopi, sayang buatin minum. Kayak kata Incuna, aki meni roman spring bed, nenek manggil wae sayang, lain romantis, aing geus poho sahangarana. Nah itu bisa seperti itu. Tapi begini, bahwa apa namanya ya, gaya komunikasi yang respektif, gaya komunikasi yang empatik, gaya komunikasi yang terapeutik gitu ya. Kita judul misalnya Ifsa'as Salam. Nah, menebar salam itu adalah simpul pertama bagi moderasi dalam beragama.
Betul, betul. Nggak ada moderasi dalam beragama kalau kita sarkas. Betul. Nggak ada moderasi dalam beragama kalau kita agitatif. Nggak ada moderasi dalam agama kalau kita senangnya konfliktual. Ya. Nah, sesungguhnya Lailatul Qadar itu mengajari kita untuk menjadi agen penebar kedamaian. Pada kutub itu saya kira ada nilai moderasi beragama dari Lailatul Qadar itu. Luar biasa Pak Haji, eta anu terakhir mah Pak Haji lain sajian ringan deui ya teman. Jadi ya memang Lailatul Qadar itu tadi ya pada prinsipnya bagaimana kita berupaya untuk menjadi pribadi seperti layaknya malaikat. Dan saya kira menebar salam atau moderasi beragama. Betul. Kita mulai di rumah tangga kita lah, gitu. Misalnya bagaimana kita gaya bicara kita menjadi gaya bicara yang santun misalnya, hingga dicontoh oleh anak kita. Sebab ternyata hasil riset seksama gaya komunikasi anak kita sarkas, kasar, sadis itu karena dia niru orang tuanya di rumah. Kita orang tua seringkali gagal nyuruh anak melakukan sesuatu, tapi catat anak tidak pernah gagal niru orang tuanya. Betul Pak Haji. Karena anak itu merekam ya Pak Haji ya. Merekam apapun semuanya. yang dia rasakan di lingkungan keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, ya pasti akan direkam juga. Sampai kan, gini Pak Haji? ayahnya, kalau besok ujian kamu jelek, jangan panggil lagi aku ayah. Oh, kok anak gitu. Pas isuk ujian anak, goreng ditanya anak, gimana ujianmu? Lempeng anak jawab, goreng bro. Karena jangan panggil aku ayah. Ada kasus satu lagi, Mang. Nih, ada anak ditanya sama bu guru, kenapa kamu terlambat sekolah? Gitu, karena ayah dan ibu berantem. Kamu nonton, kata bu guru. Iya nonton bu guru. Kenapa kamu nonton? Sebab sepatu saya bu guru. Ada apa dengan sepatu kamu? Yang kanan dipegang ayah, yang kiri dipegang ibu. Ini berantem di depan anak, pakai sepatu anak. Maka anak nanti akan meniru orang tuanya menjadi anak yang konfliktual dengan yang lain. Jangan muluk-muluk lah. Moderasi beragama kita praktekkan di rumah tangga. Di lingkungan keluarga dulu. Keluarga Salah kita. satunya momentum ini bisa kita biasakan pada saat di bulan Ramadan ini. Kita mendapati inspirasi dari Lailatul Qadar, bagaimana kita menjadi agen perdamaian. Di lingkungan terkecil dulu, yakni di keluarga. Baik. Iwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa materi yang kita bahas tadi sangat luar biasa bagi kita semua, karenanya banyak sekali inspirasi-inspirasi kebaikan yang dapat kita petik dari sajian ringan hikmah Ramadan yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik Pak Haji, sebelum ditutup barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Ikhwan Mandala kita. Mangga Pak Haji. Ikhwan Mandala, pertama, hadiah itu tak selalu terbungkus indah. Kadang Allah membungkusnya dengan lelah. Namun yakinlah di dalamnya pasti ada berkah dan indah. Itulah puasa. Kedua, puasa itu hanya disuruh nahan lapar, bukan nahan napas. Karena itu pasti kita semua bisa. Masa nahan jomblo puluhan tahun bisa, nahan lapar hanya sebulan gak bisa. Ketiga, ini untuk mahasiswi, jangan menikah dengan laki-laki yang suka kabur lagi sholat taraweh. Sebab Tuhan saja digostingin, apalagi kamu. Keempat, aslinya Ramadan itu ajmalul madrasah. Seluruh unsur di dalamnya sangat kaya dengan nilai-nilai yang tidak hanya baik tetapi juga indah. Tanpa kecuali nilai-nilai moderasi dalam beragama. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Jadi momentum-momentum yang disampaikan tadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Saya Ridwan Rustandi selaku host di Sarmada kali ini beserta narasumber Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG undur diri. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat kita mau menyambut kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.